Hai semuanya, setiap orang pasti pernah merasa lelah dengan hidupnya. Ada kalanya kita bangun pagi tanpa gairah, merasa apa yang kita lakukan tidak ada gunanya, bahkan mulai mempertanyakan untuk apa kita berjuang sejauh ini. Itu adalah hal yang wajar, karena manusia memang punya titik lemah. Ada masa ketika tenaga, pikiran, dan hati terasa kosong. Namun, justru di saat seperti inilah, semangat menjadi sesuatu yang sangat penting. Semangat itu seperti bahan bakar yang membuat kita tetap melangkah meskipun jalannya terjal. Tanpa semangat, kita mudah menyerah bahkan sebelum mencapai garis akhir. Sedangkan dengan semangat, langkah kecil pun terasa berarti. Semangat itu ibarat api dalam diri. Kalau apinya padam, segala hal jadi terasa gelap. Kita sulit melihat arah dan akhirnya hanya terjebak dalam lingkaran rasa putus asa. Tetapi kalau apinya masih menyala, meski kecil, kita masih bisa berjalan. Kadang orang berpikir bahwa semangat itu hanya soal motivasi besar, padahal sebenarnya semangat juga bisa datang dari hal-hal sederhana. Misalnya ketika kamu tersenyum setelah menyelesaikan tugas kecil, atau ketika melihat orang tua tersenyum bangga karena usahamu. Hal-hal itu sepele tapi bisa membuatmu sadar bahwa ada alasan untuk terus maju. Kamu harus tetap semangat, karena hidup ini tidak berhenti hanya karena kamu sedang capek. Dunia terus berjalan, waktu terus bergerak, dan orang-orang di sekitarmu juga punya kehidupan yang harus mereka jalani. Kalau kamu berhenti total, dunia tidak akan menunggumu. Justru kamulah yang akan tertinggal. Maka semangat menjadi semacam tiket, agar kamu bisa tetap ikut bergerak, agar tidak kehilangan kesempatan, dan agar kamu bisa melihat hal-hal baik yang mungkin datang setelah rasa lelah ini. Ada orang yang bertanya, kenapa sih harus repot-repot semangat? Toh pada akhirnya kita semua akan mati juga. Pertanyaan itu terdengar logis, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Memang, semua orang akan berakhir di titik yang sama. Tapi yang membuat perjalanan hidup berbeda adalah cara kita mengisinya. Kalau kamu menjalaninya dengan semangat, kamu bisa merasakan pengalaman yang jauh lebih bermakna. Bertemu lebih banyak orang baik, meraih lebih banyak pencapaian, dan memberi warna dalam kehidupan orang lain. Jadi alasan pertama, kamu harus tetap semangat, karena hidupmu sendiri terlalu berharga untuk dihabiskan hanya dengan menyerah. Selain itu, semangat membuatmu punya kendali lebih atas dirimu. Coba bayangkan kalau setiap hari kamu hanya mengikuti rasa malas, tidak mau melakukan apapun, dan membiarkan waktu lewat begitu saja. Hidupmu akan terasa kosong, tidak ada yang bisa kamu banggakan, dan akhirnya kamu sendiri yang kecewa. Tetapi kalau kamu menjaga semangat, kamu punya kendali untuk mengarahkan dirimu, membuat keputusan yang lebih baik, dan pelan-pelan membangun sesuatu yang berarti. Itu tidak harus sesuatu yang besar. Yang penting ada jejak yang kamu tinggalkan, entah untuk dirimu sendiri atau orang lain. Semangat juga membuatmu lebih kuat menghadapi masalah. Hidup memang penuh masalah, dari yang kecil seperti tugas menumpuk, sampai yang besar seperti kehilangan orang yang disayangi. Kalau kamu tidak punya semangat, setiap masalah akan terasa seperti gunung yang mustahil didaki. Tetapi kalau kamu punya semangat, masalah itu tetap ada. Tapi kamu bisa melihatnya sebagai tantangan, bukan akhir dari segalanya. Kamu akan mencari cara, kamu akan berusaha, dan seringkali ternyata masalah itu bisa diselesaikan. Itulah bedanya orang yang punya semangat dan orang yang menyerah. Kalau ditanya lagi, apa gunanya semangat kalau toh hidup selalu ada susahnya? Jawabannya adalah karena semangat membuatmu tetap bisa melihat sisi indah dari hidup. Kesulitan memang tidak bisa dihindari, tapi di antara kesulitan itu, selalu ada kebahagiaan kecil yang menunggu. Misalnya setelah seminggu penuh kerja keras, kamu bisa menikmati makanan favoritmu. Atau setelah melewati ujian yang berat, kamu bisa merasakan lega yang luar biasa. Semua itu hanya bisa kamu rasakan kalau kamu tetap semangat menjalaninya. Kalau kamu menyerah di tengah jalan, kamu tidak akan pernah tahu manisnya hasil perjuangan. Kadang kita lupa bahwa semangat bukan hanya soal mencapai tujuan besar, tapi juga soal bertahan dari hari ke hari. Ada orang yang punya target tinggi, ingin sukses besar, ingin jadi orang hebat, tapi di tengah perjalanan merasa runtuh karena lupa bahwa hidup juga soal melangkah perlahan. Disinilah semangat bekerja, ia menjaga agar kamu tetap kuat meski jalannya pelan. Tidak semua orang bisa langsung sampai ke puncak, tapi semua orang bisa berusaha naik sedikit demi sedikit, dan itu hanya bisa dilakukan kalau ada semangat yang dijaga. Semangat itu seperti napas. Kita tidak selalu sadar sedang bernapas,
Tapi tanpa napas, kita tidak akan hidup. Begitu juga dengan semangat. Kamu mungkin tidak selalu sadar sedang menjaganya, tapi ketika ia hilang, barulah terasa betapa beratnya hidup. Lihat saja orang-orang yang tetap semangat meski keadaannya sulit. Ada yang tetap berjualan di pinggir jalan demi anak-anaknya, ada yang tetap sekolah meski jarak rumahnya jauh, ada yang tetap bekerja meski tubuhnya lelah. Mereka tahu kalau berhenti, maka harapan mereka juga akan ikut mati. Dari situ kita bisa belajar bahwa alasan untuk tetap semangat tidak harus selalu sesuatu yang besar. Cukup sadar bahwa ada orang-orang yang menggantungkan harapannya pada kita. Kalau kamu masih muda, semangat itu adalah modal yang sangat penting. Masa muda tidak datang 2 kali, dan setiap kesempatan yang ada hari ini mungkin tidak akan datang lagi di masa depan. Misalnya kesempatan belajar, kesempatan mencoba hal baru, atau kesempatan membangun relasi. Semua itu bisa kamu jalani dengan baik kalau kamu punya semangat. Tanpa semangat, masa muda hanya akan lewat begitu saja, dan pada akhirnya kamu akan menyesal karena tidak memanfaatkannya. Sedangkan dengan semangat, kamu bisa mengumpulkan pengalaman, pelajaran, bahkan kegagalan yang nanti akan jadi bekal berharga di masa depan. Kalau kamu sudah dewasa, semangat juga tidak kalah penting. Justru semakin dewasa, semakin banyak tanggung jawab yang harus dipikul. Ada keluarga yang perlu diperhatikan, ada pekerjaan yang harus dijaga, ada masa depan yang perlu dipersiapkan. Semua itu tidak akan bisa dijalani dengan baik kalau semangatmu padam. Anak-anak akan meniru orang tuanya, pasanganmu akan merasa kehilangan dukungan kalau kamu menyerah, dan hidup akan terasa semakin berat kalau kamu tidak punya tenaga batin untuk menjalaninya. Maka alasan lain kamu harus tetap semangat adalah karena ada orang-orang yang kamu cintai, yang kebahagiaannya juga bergantung pada semangatmu. Selain untuk diri sendiri dan orang-orang terdekat, semangat juga bisa jadi inspirasi bagi orang lain. Kadang kita tidak sadar bahwa ada yang diam-diam memperhatikan kita, belajar dari kita, atau bahkan menjadikan kita panutan. Bisa jadi adikmu, temanmu, atau bahkan orang asing yang melihat bagaimana kamu berjuang. Ketika kamu tetap semangat, mereka juga ikut termotivasi. Sebaliknya, kalau kamu menyerah bisa saja mereka ikut merasa tidak punya harapan. Jadi, semangatmu bukan hanya untukmu, tapi juga bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Memang benar, ada masa ketika semangat terasa habis. Tidak ada manusia yang selalu penuh energi setiap hari. Namun, yang membedakan orang yang terus maju dengan orang yang berhenti adalah cara mereka mengisi ulang semangatnya. Ada yang mengisi semangat dengan beristirahat, ada dengan berbicara pada orang yang dipercaya, ada juga dengan mendekatkan diri pada Tuhan. Apapun caranya, menjaga semangat adalah kewajiban pribadi, karena tidak ada orang lain yang bisa benar-benar menghidupkan api semangat dalam dirimu, kecuali dirimu sendiri. Kalau hidup diibaratkan sebuah perjalanan jauh, semangat adalah bekal di ranselmu. Kamu bisa saja tersesat, kamu bisa saja jatuh, tapi selama masih punya bekal, kamu akan bisa bangkit dan melanjutkan perjalanan. Tanpa bekal, kamu hanya akan berhenti di tengah jalan. Hidup memang tidak pernah mudah, tapi semangat membuat perjalanan itu layak dijalani. Bayangkan kalau suatu saat kamu menoleh ke belakang dan melihat betapa jauhnya perjalanan yang sudah kamu tempuh. Semua itu bisa terjadi hanya karena kamu tidak menyerah di tengah jalan. Ada kalanya kita berpikir bahwa semangat hanya muncul ketika keadaan kita baik-baik saja. Padahal justru sebaliknya, semangat paling dibutuhkan ketika keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Saat masalah datang bertubi-tubi, saat keuangan menipis, saat hubungan dengan orang lain terasa renggang, atau saat cita-cita yang kita kejar terasa jauh sekali, disitulah semangat memainkan perannya. Kalau kita hanya mau semangat ketika semuanya berjalan lancar, maka kita akan mudah rapuh ketika badai datang. Tapi kalau kita belajar untuk tetap semangat meski keadaan sulit, kita akan punya kekuatan batin yang membuat kita tidak mudah jatuh. Semangat juga berhubungan erat dengan harapan. Orang yang punya harapan biasanya lebih semangat, sedangkan orang yang kehilangan harapan cenderung putus asa. Karena itu, menjaga semangat sama dengan menjaga harapan. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan semua hal dalam hidupmu, tapi kamu bisa mengendalikan cara pandangmu. Selama kamu masih percaya bahwa ada sesuatu yang bisa diperjuangkan, maka semangatmu akan tetap hidup. Harapan itu seperti cahaya kecil di ujung lorong gelap. Walaupun jauh, keberadaannya membuat kita terus berjalan. Selain harapan, semangat juga sering datang dari rasa syukur. Banyak orang kehilangan semangat karena terlalu fokus pada hal yang belum mereka miliki. Mereka lupa bahwa masih ada banyak hal yang sudah mereka dapatkan. Coba bayangkan,
Kamu masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih bisa berjalan, masih punya keluarga atau teman. Semua itu adalah alasan sederhana untuk tetap semangat. Ketika kamu belajar mensyukuri hal-hal kecil, kamu akan menemukan energi baru untuk melanjutkan hidup. Rasa syukur membuatmu sadar bahwa hidup ini layak dijalani, meskipun tidak selalu sempurna. Alasan lain kenapa kamu harus tetap semangat adalah karena dunia penuh dengan kemungkinan yang belum kamu lihat. Hidup itu dinamis, selalu berubah, dan kadang kejutan datang di saat kita paling tidak menduganya. Bisa jadi hari ini kamu merasa gagal, tapi besok ada kesempatan baru yang datang. Bisa jadi sekarang kamu merasa sendirian, tapi besok ada orang baru yang hadir dan memberi warna dalam hidupmu. Semua itu hanya bisa kamu temui kalau kamu tetap semangat dan tidak berhenti melangkah. Kalau kamu menyerah hari ini, kamu tidak akan pernah tahu apa yang menantimu di depan. Semangat juga membuat hidupmu lebih berwarna. Tanpa semangat, hari-hari terasa hambar, monoton, dan membosankan. Tapi dengan semangat, bahkan hal sederhana bisa terasa menyenangkan. Misalnya, bekerja bukan lagi sekedar kewajiban, tapi kesempatan untuk belajar. Belajar bukan lagi sekedar tuntutan, tapi jalan untuk membuka peluang baru. Bahkan berinteraksi dengan orang lain bisa jadi pengalaman yang berharga kalau kamu menjalaninya dengan semangat. Jadi, semangat bukan hanya soal mencapai tujuan akhir, tapi juga soal membuat perjalanan itu sendiri lebih bermakna. Kamu juga harus tetap semangat, karena hidup tidak selalu soal dirimu sendiri. Ada banyak orang yang membutuhkan semangatmu secara tidak langsung. Misalnya, ketika kamu bekerja keras, hasilnya bisa membantu keluargamu. Ketika kamu tetap belajar, pengetahuanmu bisa bermanfaat bagi orang lain. Bahkan ketika kamu hanya tersenyum pada orang asing di jalan, semangat yang kamu tunjukkan bisa menular dan membuat hari mereka lebih baik. Artinya, semangatmu punya dampak yang jauh lebih luas daripada yang kamu kira. Kalau kamu berpikir bahwa menjaga semangat itu berat, coba ingat bahwa semua orang di dunia ini juga berjuang. Tidak ada yang hidupnya benar-benar mudah, meskipun dari luar terlihat sempurna. Orang kaya pun punya masalah, orang pintar pun bisa gagal, orang terkenal pun bisa merasa kesepian. Jadi, jangan merasa kamu sendirian dalam perjuangan ini. Semua orang sedang berusaha menjaga semangatnya masing-masing. Bedanya, ada yang memilih terus maju, ada yang memilih berhenti. Dan kamu punya pilihan untuk tetap berdiri dan melangkah apapun keadaannya. Salah satu alasan lain kenapa kamu harus tetap semangat adalah karena hidup ini selalu memberi ruang untuk perubahan. Tidak ada yang benar-benar tetap selamanya, bahkan kesedihan sekalipun. Kalau hari ini kamu merasa gagal, itu bukan berarti selamanya kamu akan gagal. Kalau hari ini kamu merasa hidupmu berat, bukan berarti selamanya kamu akan berjalan dengan beban yang sama. Waktu selalu bergerak dan perubahan selalu mungkin terjadi. Semangatlah yang membuatmu mampu menunggu perubahan itu datang, bahkan menciptakan perubahan dengan usahamu sendiri. Tanpa semangat, kamu hanya akan diam dan membiarkan keadaan berjalan tanpa arah. Kadang kita lupa bahwa semua pencapaian besar dalam sejarah manusia selalu berawal dari semangat yang dijaga. Bayangkan kalau para penemu menyerah di percobaan pertama mereka. Bayangkan kalau tokoh-tokoh besar dunia berhenti ketika dicemooh atau ditolak. Dunia tidak akan seperti sekarang kalau mereka tidak punya semangat untuk terus mencoba. Dari situ kita belajar bahwa setiap orang, termasuk kamu, punya potensi besar yang bisa keluar kalau kamu tetap bersemangat. Potensi itu sering tersembunyi, tidak langsung terlihat, tapi ia bisa muncul ketika kamu terus berusaha. Selain itu, semangat juga menjaga kesehatan mentalmu. Orang yang kehilangan semangat biasanya lebih mudah jatuh ke dalam stres atau depresi. Mereka merasa hidup tidak ada artinya, sehingga setiap masalah kecil pun terasa menghancurkan. Tapi ketika kamu punya semangat, kamu akan lebih tangguh secara psikologis. Kamu bisa berkata pada dirimu sendiri, "Ini hanya sementara, aku masih bisa melanjutkan." Pikiran seperti itu bisa menjadi tameng dari tekanan yang datang. Dengan kata lain, semangat bukan hanya soal fisik, tapi juga soal menjaga kesehatan pikiran dan hati. Bahkan tubuhmu sendiri merespon semangat dengan cara yang nyata. Saat kamu semangat, energi dalam tubuhmu ikut meningkat. Kamu jadi lebih bertenaga, lebih berfokus, dan lebih produktif. Sebaliknya, saat kamu kehilangan semangat, tubuhmu ikut melemah. Kamu jadi mudah sakit, malas bergerak, dan kehilangan selera makan. Itu artinya semangat adalah bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan.
Menjaga semangat sama saja dengan menjaga keseimbangan hidupmu, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan. Kamu juga harus tetap semangat karena dunia ini luas sekali dan penuh dengan hal-hal yang belum kamu lihat. Ada tempat-tempat indah yang menunggu untuk kamu kunjungi. Ada orang-orang baik yang belum kamu temui. Ada pengalaman berharga yang belum kamu jalani. Semua itu hanya bisa kamu dapatkan kalau kamu mau tetap berjalan. Semangat adalah tiket untuk membuka pintu-pintu baru itu. Kalau kamu menyerah sekarang, kamu hanya akan hidup di lingkaran kecil yang membatasi pandanganmu. Tapi kalau kamu semangat, kamu bisa melihat dunia lebih luas dan merasakan keindahan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Selain alasan eksternal, ada juga alasan internal. Kamu berhak merasakan hidup yang penuh makna. Setiap orang punya tujuan yang berbeda. Ada yang ingin membahagiakan keluarganya, ada yang ingin mencapai karir tertentu, ada yang ingin meninggalkan warisan kebaikan. Apapun tujuannya, semua itu hanya bisa dicapai dengan semangat. Kamu tidak perlu membandingkan semangatmu dengan orang lain, karena setiap orang punya jalannya sendiri. Yang penting adalah kamu punya alasan pribadi yang membuatmu mau bangun setiap pagi dan melanjutkan langkahmu. Pada akhirnya, semangat itu bukan soal tidak pernah jatuh, tapi soal bagaimana kamu bangkit setiap kali jatuh. Semua orang pasti pernah gagal, semua orang pasti pernah merasa tidak sanggup. Bedanya, orang yang tetap semangat memilih untuk bangkit lagi meski perlahan. Dan bangkit itu sendiri adalah kemenangan kecil yang layak dirayakan. Jadi jangan menunggu sampai semua keadaan sempurna untuk punya semangat. Mulailah dari dirimu sendiri, dari langkah kecil, dari keputusan untuk tidak menyerah hari ini. Karena setiap langkah kecil itu akan membawamu lebih dekat pada sesuatu yang lebih besar. Kegagalan sering jadi alasan utama orang kehilangan semangat. Banyak yang merasa kalau sekali gagal, berarti mereka tidak punya kemampuan lagi untuk bangkit. Padahal, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, justru seringkali menjadi pintu masuk menuju sesuatu yang lebih besar. Kalau kamu menyerah setelah gagal sekali, kamu tidak akan pernah tahu seberapa besar kemampuanmu sebenarnya. Lihat saja orang-orang sukses, hampir semuanya punya cerita panjang tentang kegagalan yang mereka alami. Bedanya, mereka memilih untuk tetap semangat, meski sering jatuh. Semangat di tengah kegagalan itu memang berat. Tidak ada yang suka jatuh, apalagi kalau sudah berusaha keras. Rasanya sakit, kecewa, bahkan kadang membuat kita malu. Tapi justru disitulah nilai semangat diuji. Kalau kamu bisa tetap berjalan meskipun gagal, itu artinya kamu punya kekuatan batin yang tidak semua orang miliki. Orang lain mungkin akan mundur, tapi kamu memilih untuk terus melangkah. Itu adalah kemenangan tersendiri, meskipun belum sampai ke tujuan yang kamu inginkan. Bangkit dari kegagalan juga mengajarkan kita banyak hal. Kadang kita belajar lebih banyak dari gagal daripada dari berhasil. Saat gagal, kita dipaksa melihat kesalahan kita, dipaksa lebih rendah hati, dan dipaksa berpikir lebih kreatif untuk mencari jalan lain. Semua itu hanya bisa kamu dapatkan kalau kamu tetap semangat. Kalau kamu menyerah, pelajaran itu hilang, dan kamu akan mengulang kesalahan yang sama di masa depan. Jadi, kegagalan bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi sesuatu yang bisa dipelajari, asalkan kamu punya semangat untuk berdiri lagi. Selain itu, kegagalan juga membuat keberhasilan terasa lebih indah. Coba bayangkan kalau semua hal dalam hidupmu selalu mudah, tidak ada tantangan, tidak ada jatuh bangun. Mungkin awalnya kamu senang, tapi lama-lama hidup terasa hambar. Justru karena ada kegagalan, keberhasilan jadi terasa manis. Dan rasa manis itu tidak akan pernah kamu rasakan kalau kamu menyerah di tengah jalan. Jadi semangat adalah tiketmu untuk bisa merasakan kepuasan sejati dari perjuangan yang panjang. Kadang kita juga perlu sadar bahwa kegagalan tidak mendefinisikan siapa kita. Kamu gagal di satu bidang bukan berarti kamu gagal sebagai manusia. Kamu gagal hari ini bukan berarti kamu akan gagal selamanya. Semangat membantu kita untuk tidak menempelkan identitas kita pada kegagalan itu. Semangat berkata, aku jatuh, tapi aku bukan kegagalanku. Aku masih bisa mencoba lagi. Pikiran seperti itu yang membuatmu bisa melanjutkan hidup tanpa terbebani oleh label yang salah. Dan satu hal penting, orang yang tetap semangat setelah gagal seringkali justru membuka jalan bagi orang lain. Ketika orang lain melihat kamu bangkit, mereka ikut percaya bahwa mereka juga bisa. Semangatmu jadi bukti nyata bahwa kegagalan bukan akhir, tapi bagian dari perjalanan. Itu bisa jadi kekuatan besar karena tanpa sadar kamu sedang menjadi contoh nyata bagi orang di sekitarmu. Kamu harus ingat bahwa bangkit bukan berarti tidak boleh merasa sedih.
Wajar kalau kamu butuh waktu untuk merasakan kecewa, wajar kalau kamu butuh waktu untuk menenangkan diri. Tapi setelah itu, kamu punya pilihan, diam di sana selamanya atau bangkit dengan semangat baru. Kalau kamu memilih yang kedua, maka kegagalanmu justru akan menjadi bagian penting dari cerita hidup yang lebih indah. Semangat bukan hanya tentang bertahan dari kegagalan, tapi juga tentang bagaimana kamu bertumbuh sebagai pribadi. Setiap orang punya ruang untuk berkembang, dan perkembangan itu tidak datang begitu saja, melainkan dari usaha yang terus dilakukan dengan semangat. Kalau kamu berhenti, maka perkembanganmu juga berhenti. Tapi kalau kamu semangat, meski pelan, kamu akan menemukan dirimu semakin matang, semakin kuat, dan semakin paham tentang arti hidup. Pertumbuhan diri seringkali terasa tidak langsung. Kamu mungkin tidak sadar seberapa banyak yang sudah kamu pelajari, sampai suatu saat kamu menoleh ke belakang dan melihat betapa jauh kamu sudah melangkah. Semangatlah yang membuatmu bisa mengumpulkan semua langkah kecil itu. Misalnya, belajar hal baru setiap hari mungkin terasa sepele, tapi dengan semangat konsisten, tiba-tiba kamu sudah menguasai keterampilan yang dulu terasa mustahil. Begitu juga dengan kebiasaan baik. Tanpa semangat, kamu mungkin hanya melakukannya sekali dua kali. Tapi dengan semangat, kebiasaan itu bisa melekat dalam hidupmu dan mengubah jalanmu. Selain itu, semangat juga mengajarkan kita tentang makna hidup. Banyak orang merasa hidupnya kosong karena tidak menemukan alasan untuk bangun setiap hari. Padahal makna hidup itu tidak selalu harus sesuatu yang besar atau muluk-muluk. Makna bisa kamu temukan dalam hal-hal sederhana, membantu orang lain, belajar sesuatu, atau sekedar membuat dirimu sendiri jadi lebih baik dari kemarin. Semua itu hanya bisa kamu jalani dengan semangat. Tanpa semangat, kamu tidak akan pernah benar-benar merasakan makna dari apa yang kamu lakukan. Masa depanmu juga sangat bergantung pada semangatmu hari ini. Apa yang kamu lakukan sekarang adalah investasi untuk hari esok. Kalau kamu malas dan menyerah sekarang, masa depanmu akan semakin sempit. Tapi kalau kamu semangat hari ini, sekecil apapun langkah yang kamu ambil, itu akan jadi pondasi bagi sesuatu yang lebih besar di masa depan. Hidup itu ibarat menanam. Kamu tidak bisa berharap panen kalau tidak pernah menanam dengan semangat. Selain untuk masa depan pribadi, semangat juga membantu kamu menghadapi perubahan zaman. Dunia selalu berubah dengan cepat. Teknologi terus berkembang. Tantangan sosial semakin beragam. Orang yang tidak punya semangat akan cepat merasa tertinggal, bingung, dan akhirnya putus asa. Tapi orang yang punya semangat akan lebih mudah beradaptasi. Mereka akan belajar hal baru, mereka akan mencoba jalan lain, dan mereka akan tetap maju meski lingkungannya berubah. Jadi alasan kuat untuk tetap semangat adalah agar kamu bisa bertahan di tengah perubahan yang tidak bisa dihindari. Pertumbuhan diri yang lahir dari semangat juga membuatmu lebih percaya diri. Ketika kamu tahu bahwa kamu bisa melewati banyak hal dengan semangat, kamu akan lebih yakin pada dirimu sendiri. Rasa percaya diri itu penting, karena dengan itu, kamu lebih berani mengambil langkah baru, mencoba tantangan yang lebih besar, dan menghadapi risiko yang mungkin muncul. Tanpa semangat, kamu akan selalu ragu, selalu merasa kecil, dan akhirnya tidak pernah benar-benar bergerak. Dan jangan lupa, pertumbuhan yang kamu alami berkat semangatmu juga bisa jadi bekal untuk membantu orang lain. Ketika kamu tumbuh, kamu bisa berbagi pengalaman, memberi nasihat, atau bahkan sekedar menunjukkan lewat tindakanmu bahwa berkembang itu mungkin. Dengan begitu, semangatmu tidak hanya bermanfaat untuk dirimu sendiri, tapi juga jadi cahaya untuk orang lain yang sedang mencari arah. Semangat itu bukan sesuatu yang hanya berhenti pada dirimu sendiri. Semangat bisa menular, bisa menyebar ke orang-orang di sekitarmu, bahkan kadang tanpa kamu sadari. Pernahkah kamu melihat seseorang yang tetap tersenyum meski hidupnya penuh tantangan, lalu kamu ikut merasa termotivasi? Atau melihat seorang teman yang tetap berusaha keras meski sering gagal, lalu itu membuatmu berpikir, kalau dia bisa, kenapa aku tidak? Itulah bukti bahwa semangat memiliki daya tular yang luar biasa. Kamu mungkin tidak sadar, tapi cara kamu menghadapi hidup bisa jadi inspirasi bagi orang lain. Ketika kamu tetap bersemangat menghadapi kesulitan, ada orang lain yang diam-diam belajar darimu. Bisa jadi adikmu, sahabatmu, atau bahkan orang asing yang hanya melihatmu dari jauh. Mereka mungkin sedang berada di titik rendah, dan semangatmu memberi mereka alasan untuk bangkit lagi.
Jadi, alasan lain kamu harus tetap semangat adalah karena kamu tidak pernah tahu siapa yang sedang mengambil kekuatan dari perjuanganmu. Selain menjadi inspirasi, semangat juga membuat hubungan sosialmu lebih sehat. Orang cenderung nyaman berada di dekat orang yang bersemangat karena energi positif itu terasa. Semangat membuatmu lebih terbuka, lebih ramah, dan lebih mudah berinteraksi. Bayangkan, kalau kamu selalu murung, selalu putus asa, pasti orang-orang akan menjauh. Tapi kalau kamu punya semangat, orang-orang akan merasa lebih tenang dan termotivasi berada di dekatmu. Bahkan dalam keluarga pun semangatmu bisa mengangkat suasana rumah. Anak-anak akan lebih ceria, pasanganmu lebih bahagia, dan orang tua merasa lebih bangga ketika melihatmu bersemangat menjalani hidup. Dalam dunia kerja atau belajar pun semangat punya peran penting. Orang yang bersemangat biasanya lebih dipercaya karena mereka menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab. Atasan atau guru lebih menghargai mereka yang punya energi untuk mencoba meski kadang salah dibanding mereka yang cepat menyerah. Teman kerja atau teman sekolah juga lebih senang bekerja sama dengan orang yang penuh semangat karena suasananya lebih positif. Jadi semangatmu bukan hanya modal pribadi, tapi juga modal sosial yang bisa membangun kepercayaan dan kerjasama dengan orang lain. Lebih dari itu, semangat juga bisa menciptakan lingkaran kebaikan. Ketika kamu bersemangat, orang lain ikut termotivasi. Ketika mereka termotivasi, mereka pun bersemangat membantu orang lain. Akhirnya, energi positif itu menyebar semakin luas. Coba bayangkan, kalau hanya satu saja tindakan semangatmu bisa memicu rantai semangat di sekelilingmu. Bukankah itu luar biasa? Dari satu orang, energi itu bisa menggerakkan banyak orang. Namun, perlu diingat juga bahwa semangat bukan berarti harus selalu terlihat ceria atau kuat. Kadang semangat juga bisa hadir dalam bentuk kesabaran. Saat kamu memilih untuk sabar menghadapi masalah tanpa meledak, itu juga semangat. Saat kamu memilih tetap berbuat baik meski tidak dihargai, itu juga semangat. Jadi semangat tidak selalu soal teriak-teriak motivasi, tapi lebih pada konsistensi dalam menjaga hati dan langkah. Dan konsistensi itu sendiri bisa jadi teladan besar bagi orang lain. Dengan tetap semangat, kamu sedang meninggalkan jejak yang baik. Mungkin kamu tidak akan pernah tahu seberapa besar pengaruh semangatmu pada orang lain, tapi percayalah bahwa setiap energi positif tidak pernah sia-sia. Bahkan kalau hanya satu orang saja yang merasa terbantu karena melihat semangatmu, itu sudah cukup menjadi alasan berharga untuk terus menjaganya. Karena hidup ini bukan hanya soal diri kita, tapi juga tentang bagaimana kita memberi arti bagi orang lain. Pada akhirnya, semua alasan untuk tetap semangat akan kembali kepada satu hal, hidupmu sendiri. Hidup ini hanya sekali, dan tidak ada tombol ulang untuk mengulanginya. Kamu bisa saja jatuh, bisa saja lelah, bisa saja merasa dunia tidak adil. Tapi kamu tetap punya pilihan, mau menyerah atau tetap melangkah dengan semangat. Dan setiap kali kamu memilih untuk tetap semangat, kamu sedang memberi dirimu sendiri kesempatan baru. Kesempatan untuk melihat hal indah yang belum kamu temui, kesempatan untuk bertemu orang-orang baik yang belum kamu kenal, kesempatan untuk meraih sesuatu yang mungkin terasa jauh sekarang, tapi akan mendekat kalau kamu terus berusaha. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai di tujuan, tapi tentang siapa yang tetap bertahan di perjalanan. Semangat adalah kunci untuk bertahan itu. Tanpa semangat, kamu akan berhenti di tengah jalan, tertinggal oleh waktu, dan kehilangan kesempatan untuk tumbuh. Tapi dengan semangat, meski langkahmu kecil, kamu tetap bergerak maju. Dan percayalah, langkah kecil yang konsisten jauh lebih berarti daripada langkah besar yang berhenti di tengah. Semangat juga membuatmu bisa menjalani hidup dengan lebih ringan. Masalah tetap ada, kesulitan tetap datang. Tapi dengan semangat, kamu tidak lagi melihatnya sebagai akhir dunia. Kamu melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang harus dilalui. Dengan begitu, beban yang terasa berat bisa jadi lebih ringan. Semangat tidak selalu menghilangkan masalah, tapi ia mengubah cara pandangmu terhadap masalah. Dan seringkali, perubahan cara pandang itu sudah cukup untuk membuatmu sanggup bertahan. Kalau kamu pernah merasa tidak ada gunanya bersemangat, coba pikirkan lagi. Ada banyak hal di depanmu yang belum kamu lihat. Ada kemungkinan yang masih terbuka. Ada pintu yang masih bisa kamu ketuk. Ada jalan yang masih bisa kamu tempuh. Jangan biarkan rasa lelah hari ini menutup semua kemungkinan itu. Jangan biarkan satu kegagalan membuatmu buta pada peluang yang masih ada. Semangat adalah jembatanmu menuju masa depan, dan hanya kamu yang bisa memilih untuk melewati jembatan itu atau tidak. Hidup ini terlalu berharga untuk dijalani dengan menyerah. Kamu punya cerita yang unik, perjalanan yang tidak dimiliki orang lain, dan kesempatan untuk memberi warna pada dunia. Jangan sia-siakan itu hanya karena kamu merasa tidak kuat hari ini. Ingatlah bahwa kekuatan bukan berarti tidak pernah jatuh,
tapi berarti mampu bangkit lagi setiap kali jatuh. Semangatlah yang membuatmu mampu bangkit itu. Dan satu hal lagi yang tidak kalah penting, kamu pantas bahagia. Kamu pantas merasakan hidup yang penuh makna. Kamu pantas meraih hal-hal yang kamu impikan. Dan kamu pantas melihat senyum orang-orang yang kamu sayangi karena usahamu. Semua itu hanya mungkin kalau kamu tetap semangat. Jadi setiap kali kamu merasa ingin berhenti, ingatlah alasan ini. Kamu pantas untuk terus maju. Kamu pantas untuk melanjutkan perjalanan. Kamu pantas untuk melihat semua hal baik yang sedang menantimu di depan. Maka jangan pernah padamkan semangatmu. Biarkan ia jadi api kecil yang terus menyala. Meski kadang tertiup angin, meski kadang redup, tapi tetap ada. Karena selama api itu masih ada, kamu masih bisa berjalan, kamu masih bisa berharap, kamu masih bisa bermimpi, dan kamu masih bisa hidup dengan penuh arti.